Waktu pada saat throttle bodinya terbuka, berarti kan udara yang dalam mesin atau yang di dalam intake sampai dengan klep intake itu nol, setara dengan udara luar. Apa? Sangar ya? Sangar. Suaranya sangar. Ya, assalamualaikum teman-teman. Hari ini gue beruntung banget ketemu sama Ko Leon di hari Senin ini, Sera. Ya. Tumben-tumbenan Koko datang ke sini kok. Oke, ya. Jadi kemarin tadinya ini last minute ya planningnya untuk setting di Sera. Kemarin kita coba setting di Cicangkal, kan ada setting juga kemarin di Cicangkal sore. Berarti 201 ya kok? Hah? 201 ya? Kemarin dibukanya sampai 500 kayaknya. Tapi kalau untuk moge ini kita setting 402 aja karena kan kelasnya 402. Tapi di sana karena aspalnya nggak memungkinkan untuk H2. Jadi kita putuskan untuk ke Sera hari ini. Nah, ini kan terakhir dia 9 atau 8? 907 apa 908 saya lupa. 402-nya? Iya. IDW kan? IDW, nah, betul. Koko hari ini persiapan untuk event IDW lagi berarti? Untuk IDW lagi, karena event-event yang motor moge ini hanya di IDW sebenarnya. Untuk 402-nya. Jadi kalau boleh tahu nih kok, berapa targetnya? Targetnya sih kita kalau bisa dengan launch control baru sekitar 88, 89. 88? Minimal 89? Minimal 89. Oke, di bawah 9 lah. Di bawah 9 lah ya. Gini kok, pertanyaan saya mungkin dari yang paling sederhana. Kenapa dia tuh kalau digas, bung, keluar api kok? Blubub. Oke, kalau itu sebenarnya afterburn aja sih. Jadi ada yang tidak terbakar berarti? Ya, jadi dari dia kita gas begitu kan semprotan bensin banyak. Nah, itu begitu tutup, dia langsung ignition timing mundur, jadi pembakaran terjadinya agak telat. Oke. Makanya terjadi api juga. Tapi kalau udah panas rata-rata enggak sih? Enggak kalau kayak gitu ya? Kalau dingin. Yang kedua adalah begini kok, saya dengar tadi masuk 1, 2, dia seperti kayak mobil rally yang baru keluar tikungan kok, ada gitu. Oh oke, kan motor ini kan H2 ini kan sebenarnya supercharger. Jadi dia bukan NA ya. Jadi dia 1000 cc supercharger. Nah supercharger itu ya seperti turbo. Dia jadi antara intake sama pipingnya itu ada pressure apabila throttle ditutup. Ketika dia berlebih, begitu dia tutup, udara itu harus keluar. Makanya menghasilkan suara itu ya. Itu ada blow off valve, namanya itu blow off valve. Oke, lanjut begini kok. Kalau yang saya tahu, kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Motor seperti ini regulasinya memang tidak boleh mengganti part seperti kalau kayak kelas super sport gitu kok. Camshaft itu nggak boleh diganti ya kok? Iya. Kalau kelas apa di dragnya? Kalau di dragnya kan open sebenarnya. 1000 cc open, ada yang open. Berarti kok ganti camnya dia? Ini camnya ganti. Ini camnya sih diganti. Karena varian camnya nggak banyak seperti motor-motor bebek atau motor-motor 600 ya. Di copy aja kok, di oncoming. Di grup. Jadi memang agak sulit. Nggak bisa. Jadi ini kan memang motor ini basicnya sebenarnya H2, bukan H2R. Oke, H2. Jadi camnya kita ganti pakai H2R. Pakai H2R. Bedanya di liftnya. Liftnya aja. Lift sama durasinya berbeda sedikit sekali lah. Tapi peningkatan powernya sampai dengan 30 HP. Begini kok, itu yang diganti cam standar diganti cam standar H2R gitu? Iya, betul. Itu emang beda tenaga langsung? Beda langsung, sampai 30 HP. Kalau motor begini di papas-papas nggak sih kok? Nggak bisa kok. Oh, nggak bisa ya? Karena kan dia lobe banyak ya. Dia 4 silinder berarti lobe-nya 8. Satu cam itu 8. Nah, durasinya penting. Jadi sangat nggak gampang bikinnya. Gini teman-teman, gue kan kagak pernah biasa bahas motor segede gini kan. Gue pikir motor segede gini juga camnya dipapas juga ya, mana gue tahu. Ternyata enggak ya? Tapi bisa namanya kalau misalnya kita mau papas dari cam standarnya namanya cam regrind, tapi harus dikirim keluar. Dia grindingnya di luar berarti kok? Potong-potong pinggang lah istilahnya. Potong pinggang, naikin liftnya mungkin ya sampai dengan 1 mili atau setengah mili gitu. Nah perbedaan cam H2 sama H2R itu hanya setengah mili. Hanya setengah mili? Setengah mili. Tapi kalau di mesin ngaruh banget kok. Ya. Ini sudah pasti berbasis bukan CDI. Bukan. ECU-nya apa diganti juga dengan H2R? Enggak, jadi ECU-nya tetap standar. Dia sistemnya remap, refresh gitu ya. Kalau sekarang kan biasa refresh. Berarti nggak bisa diinjek kayak Vario gitu kok? Bisa, ini bisa diinjek. Cuma injeknya pakai modul namanya Woolise. Paling nggak gue ada yang bener satu.
Berarti diinjek nih kok? Diinjek. Injeknya mau pin? Bukan langsung, dia udah dibikin rangkaian kabel baru. Bukan kabel bodi ya, cuma rangkaian kabel tuh sekitar 3 kabel 4 kabel biar kita bisa nge-refresh suntik data ke ECU-nya melalui modul, ada namanya di belakang, modul kecil itu. Modulnya mereknya yaitu Wulis Racing. Memang Wulis ini biasa dipakai di USBK gitu. Modulnya itu yang berfungsi Untuk menjadi menjadi modul tengah antara remap map ke ECU, masuk ke ECU-nya. Oh, Gitu. bukan ECU gendong, Bukan. Beda lagi. Bukan ECU gendong. Beda lagi. Dia sifatnya cuma alat bantu refresh doang. Gue sebenernya nggak pantas gue ngomongin ini motor. Tapi nggak apa-apa, buat nama pengetahuan nggak apa-apa dong kok. Nggak apa-apa. Oke, sekarang gini lagi kok. Kalau teman-teman lihat nih, gue kasih lihat ya di apa namanya, di dashboardnya ya. Di dashboardnya itu izin kok kalau boleh dikontak aja kok, jangan dinyalain mesinnya. Itu yang nyala apaan kok? Water pump? Apa fan? Ini fan. Ini fan. Karena kondisi habis keluar kan mungkin masih panas, temperaturnya 97 derajat, di fan-nya otomatis nyala. Oke, berarti 97 derajat. Oh, kelihatan ya. Ada Jadi apa ini namanya? temperatur coolant. Oke. Ini bus ini temperatur intake, suhu intake-nya. Oh, suhu intake-nya. Suhu intake-nya. Terus yang lain-lain nggak ada sih. Ini pressure kok. Ini pressure busnya. Oh, pressure busnya ini. Pressure busnya ini. Dia berapa bar, Bu? Dia sampai dengan 25 PSI. Berarti sekitar 1,7 bar. 1,7 bar. 1,7 bar. Ya. Di sini lah ya kok ya. Ini 1,5. 1,7 sini lah ya. Sekitar 25 di sini 1,7 bar. Kalau PSI-nya 20, kalau barnya 1,7. Kalau PSI-nya 25, kalau barnya 1,7. Nah, kalau misalkan gini kok, yang saya tahu Koko juga punya karya yang namanya, maaf ya mati aja ya kok, yang namanya vaksin dan COVID. Apa iya motor MX itu, katakan motor bebek pasar gitu yang dibikin kebut gitu, apa ya pressernya itu lebih besar daripada motor sebesar ini kok? Oke, jadi kalau untuk motor SPT MX kan tuh naturally aspirated ya, atau NA. Dan jadi dia nggak ada boost, jadi kalau bisa kita gaspol pun dia hanya ke 0, atmospheric pressure. Mesin tanpa turbo lah katakan begitu ya, naturally aspirated itu ya, kayak di mobil ya bahasannya. Jadi kalau sama ya kok, mobil ya? Sama, jadi hanya mesin supercharger aja yang bikin kita butuh boost gauge. Kalau mesin natural aspirated ya kalau kita gas ya 0 aja. Oke. Karena penyeimbangan antara gini, jadi waktu pada saat throttle bodinya terbuka, berarti kan udara yang dalam mesin atau yang di dalam intake sampai dengan klep intake itu 0, setara dengan udara luar. Begitu kita throttle bodinya kita katupnya tertutup, yang di dalam kan vakum, yang di luar 0 pressure. Gitu dalam, jadi dalam vakum. Tapi begitu kita udah gaspol dia menjadi 0, setara. Tadi Koko bilang bahwa ini sudah ada launch control ya? Iya. Launch control, dia pakai quick shifter juga nggak kok? Jadi ini kita pakai air shift, dia ada quick shifter modulnya. Quick shifternya modulnya standar yang dikontrol melalui ECU yang kita refresh. Tapi ini namanya air shift. Air shifter. Air shifter ini. Jadi karena motor ini powernya sangat besar, terkadang susah kita untuk nyongkel atau nginjek. Kalau turun gas juga sama aja kok? Turun gas tetap injak. Jadi kita hanya untuk naik gasnya doang dia pakai air shift. Jadi air shiftnya dia kalau dipencet di tombol klaksonnya. Oke, gitu. Oh, ya. Dia saya pikir itu ini mekanis kan kok? Ini mekanis tapi yang dioperate sama udara. Ada apa ya? Perintah memutuskan si sinyal kalau sinyal fuel-nya diputuskan oleh quick shifter sendiri, sensornya sendiri. Jadi dia dua komponen terpisah kan. Yang di dalam ini yang agak tebal ini namanya strain gauge-nya quick shifter. Jadi apabila dia tertekan dia akan putus arus kan. Putus arus. Tapi bisa juga kita operate ini dengan manual kaki atau kita dengan pencet. Jadi maksudnya biar mempermudah si pembalap ini jangan fokus ke kaki gitu, dia fokus pegangin motor. Jadi dia tinggal tekan tombol klakson untuk operasiin air shifternya. Memang Koko masukin dia fungsi si klakson ini dirubah ya, karena paling dekat sama tangan kan. Begitu dia lepas kopling, ini paling dekat sama tangan. Oke. Gitu. Kalau begini kok, dia diaplikasikan di motor Koko yang MX bisa nggak sih kok? Yang kayak model begini nih, air shifternya? Bisa aja sih, cuma nggak konvensional lah. Nanti si pembalap jadi lupa cara ngoper gigi kan repot. Bukannya malah memudahkan kok. Begini, ketika pakai ini berarti kan sama satu lagi mungkin durasi, karena dia durasinya nggak bisa sampai sepanjang durasi lap. Yang kalau rotos kan lebih mungkin 20-25 lap. Kalau ini paling kita sekitar 40 kali pencet aja. Berarti ntar mesti diisi lagi? Iya, jadi tiap kali dia jalan isi. Jadi tabungnya di sini. Jadi kan ini armnya sudah dimodifikasi. Kita beli jadi sini, ini beli jadi dari US, long arm. Jadi tabungnya di sini. Ini sebagai tabung seperti tabung kompresor. Anginnya di sini. Gitu. Ada aja kalau yang mainannya.
Teknologi ini udah lama dipakai di drag motor di US atau Di di mana? US kok. Kalau Koko mungkin udah sangat familiar, cuman kan kami ini kan nggak seberapa tahu kok bahwa ada Mempermudah apa lah, ini namanya hanya ya. mempermudah aja. Yang ngoper kopling berarti kan nggak mesti kaki kan? Yang untuk kopi Tangan dong tetap berarti kan? tangan ya. Iya kan? Cuman maksud saya ketika dia shift up apa shift down? Shift up. Shift up. Jadi untuk yang H2 ini kebetulan memang dia normal shift ya. Nggak bisa dibalik karena mentok sama cover gear depan. Jadi dia normal shift, tetap naikin giginya congkel. Gitu. Satunya setarnya kan tetap nih kok pakai ini nih. Tetap. Masuk 2, pencet-pencet aja dong. Biasanya 2 masih kaki dulu. 2 masih kaki dulu. Masih kaki dulu karena dia kan nyebrangin drum. Nyebrangin netral ya. Takutnya nggak kuat, tapi 2 seterusnya baru pakai air shift. Air shift itu. Ya. Kalau gini, bedanya berapa second kok ketika dioper pakai kaki sama dengan pakai air shift ini? Ya mungkin kalau misalnya tepat ya bisa sekitar 01 gitu. 01. Mempermudah aja sih sebenarnya. Maksud saya kan gitu, kali aja kan itu diterapin di Ninja Pego kan bisa dong kok. Berarti kok di motor-motor Ninja atau bisa memang, tapi ya ada tambahan komponen ya, tabungnya dan lain-lain gitu. Berapa kok harganya kok kalau boleh tahu? RC itu sekitar 1000 US ya. Sekitar 1000 US. Singapura US ya, 1000 US. Berarti sekitar 15-an lah ya kok. Tapi ini sebenarnya alat mekanis yang bisa dibikin secara manual sih. Masih kita bisa bikin DIY gitu bisa. Bisa kok. Bisa. Ntar malah nggak sinkron gitu, malah nggak. Kalau sih mungkin air shift-nya bisa kok, cuman untuk pemutus arusnya kan dia hanya solenoid doang. Oke, itu kalau di ECU apa ya dia bisa kerja di CDI kok? Bisa kalau misalnya pressure-nya kuat. Karena kan cenderung motor-motor Ninja drag liar kita kan kadang-kadang rasionya di matic dan butuh tekanan yang besar ya. Nah, jadi ya mungkin kalau pressure anginnya besar, tabungnya besar, bisa. Sebenarnya bisa aja. Bisa aja. Kalau buat teman-teman yang mau, boleh sih. Jadi jokinya siapa ya, joki-joki Ninja ya? Ada Mee, ada Derek, ada banyak deh tuh. Odon nyaman dulu, sohib banget sama beliau ini. Nah, lalu kita ke itu tadi air shift udah ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan juga sedikit ada bayangan gitu. Lalu ke suspensi kok. Iya. Suspensi ini suspensi disertai launch control itu? Enggak. Bukan seperti yang Ducati ya. Oke. Jadi ini memang Mr. Shocks ini dia modifikator suspensi yang terkenal banget di US khusus untuk motor drag. Jadi dia untuk pengerjaan sim valve-nya khusus untuk motor drag doang, moge. Khusus untuk moge aja memang? Iya. Berarti gini, itu nggak ada elektrikalnya ya kok? Nggak ada. Sama sekali nggak ada ya? Berarti sampai cara konvensional. Hampir sama kayak kerja shock biasa ya? Iya. Oke, itu berarti sama saja teman-teman berarti. Lalu ke knalpot kok? 1000 cc knalpotnya ini knalpotnya H2R. Oh, ini H2R. Nah, H2R yang dia manifoldnya 41 ya kok? 421. 4 ke 2, 2 ke 1 gitu? Iya. Kenapa nggak dibikin 41 kok? Ya kita dapatnya udah begini dan memang ini knalpot yang paling bagus untuk H2 sih di luar. Apa yang nggak lebih menambah baik ketika dia ketemu 41? Karena kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Kalau di mobil itu kan setahu saya 41 dibikin kok. Iya, dia kan kalau mobil kan dia ngubernya torsi banyak kan ya 41. Kalau ini motor ini apalagi motor kalau kita bikin torsi tambah kuat makin susah di startnya. Oh, di bawahnya. Jadi kita ngubernya pick RPM. Kan ada launch control. Tetap kontrol ini aja kita kalau dari start gigi 1, gigi 2 sampai gigi 3 gasnya nggak bisa di fullin. Dia nahan di RPM berapa kok? Mungkin nahannya sih sekitar 10 ribuan, cuma nggak bisa di fullin. Begitu di fullin langsung hilang traksi. Karena kan kondisi truk kita berbeda sama. Sayang malah ya kalau hilang traksi ya. Itu ngurangin 02 juga kayaknya. Banyak kayak bisa sampai setengah detik. Karena kalau dia udah hilang traksi bisa hilang traksi sampai gigi 4. Aduh, berarti launch control itu 1, 2, 3, 4 ada launch controlnya semua? Nah, hanya untuk satu. Cuma sekarang kita masih coba setup untuk drive wire-nya. Kita lagi coba gigi yang paling throttle opening yang paling nyaman. Yang paling nyaman? Untuk setar, ya. Oke, siap. Lalu untuk ini kok, ini knalpotnya Kawasaki bawaannya kok? Van Diemen ini knalpotnya H2R ya. H2R. Jadi H2R itu knalpotnya ada seperti special tuning house punya Kawasaki, punya merek knalpot yang dia bikin knalpot khusus H2. Oh gitu. Ini Stinger silencernya ya sependekin aja kok. Ya gini aja doang dia. Emang gini aja kok? Iya, memang segini doang. Kalau
Ada yang panjangnya cuma kayaknya nggak bagus kalau untuk drag, maksudnya kelihatannya nggak sangar gitu. Enggak, ini secara eye catchy atau fungsi? Fungsi. Secara fungsi ya. Memang ya kalian nemunya kayak model begini. Oke, setelah ini semua terbungkus begini kok, berapa HP yang dihasilkan? Boleh tahu nggak kok? Kalau motornya secara standar itu sekitar 200 HP on wheel. Berapa kok? 200 HP on wheel. 200 HP? Di roda ya Dynojet ya. Terus waktu kita ke modifikasi, waktu itu sebelum merubah camshaft, kita modifikasi puli supercharger untuk ningkatin boost menjadi 230. 230. Begitu kita ganti cam naik ke 260. Ini kondisi sekarang ini kita 262. 262 horsepower ya. Jadi kalau teman-teman lihat gua itu beberapa bulan tahun lalu sih sebenarnya. Gua sempat ke tempat Koleon, Restek, malam-malam kalau nggak salah motornya ya ini kan. Iya. Nah, motor ini itu kalau dari Dyno, data Dyno mungkin dari 0 ke 200 hanya butuh waktu 4 sampai 5 detik ya kok? Nggak nyampe kan? Ya, kurang lebih segitu lah, 4 sampai 5 detik. Iya. 200 kok? 200. Tuh top speed Ninja nggak segitu kayak kok. Jadi kalau motor ini kan memang terkenal top speednya waktu pada saat H2R aja kan 400 sekian kilometer per jam. Iya. Aduh, pusing kok. Terus gini kok, bahan bakarnya apa? Elf, kita pakai Elf. Pakai Elf. Dia punya oktan berapa sih kok? Oktannya 105 kurang lebih. Bedanya sama VP? VP lebih tinggi. VP kalau untuk saya rasa kalau untuk motor terlalu overkill walaupun motornya supercharger ya. Yang Q16? Q16 terlalu tinggi oktannya. Terlalu tinggi kok? Terlalu tinggi. Ya, tapi ada juga yang pakai kok masih kok. Masih nggak banyak. masalah sih kali ya. Jadi mungkin saya rasa pengenalan bahan bakar itu masih banyak orang belum mengerti. Jadi bukan berarti oktan itu tinggi. Bukan orang kok, saya belum ngerti kok. Oh, iya. Saya nggak ngomongin orang, ngomongin saya aja kok. Jadi bukan berarti oktan tinggi itu bisa menghasilkan power lebih besar. Jadi namanya combustion pressure itu atau combustion dynamic itu ada batasannya. Jadi walaupun kita naikin misalnya kita pakai Q16 yang oktannya 120-an kan. Kita naikin apinya sampai 30, dia tidak akan ada peningkatan power. Malah mundur atau sama aja. Ya mungkin kalau dimajuin saking maju bisa mundur motornya gitu. Iya. Jadi bukan berarti oktan itu mewakili horsepower, bukan. Jadi oktan itu harus seimbang dengan karakter mesinnya. Karena kalau motor pun sampai dengan kompresi 21, 22 pun pakai LF udah jauh dari cukup. Sudah jauh dari cukup. Dia kalau di total nih kok, yang H2 ini sekitar 700 atau 800-an ya? Standarnya ya. Ya kan? Setelah diubah kayak begini kok. Ini kalau kita boleh tahu berapa sih kok? Ini mungkin dengan part-part yang sekarang yang ada nempel di motor ini mungkin sekitar 1,5 kali ya, bisa harga motornya lagi. Gue megang-megang aja lagi. Harga motornya lagi. Udah lewat 2 kali daripada harga belinya ini sendiri, betul. Standar ya. Lalu kok tanggal berapa nanti kok DW? DW rencananya minggu kedua pas bulan puasa ya. Pas bulan puasa. Pas di bulan puasa. Ya, tapi kita masih tunggu konfirmasi tanggal pasti ya. Nggak mundur lagi. Mudah-mudahan nggak mundur. Udah kan kemarin juga aduh kok. Mau jalan nggak jadi lah. Nggak jadi lagi gitu. Dia emang kondisinya masih kayak begini kok. Iya betul. Terus begini kok. Lalu bagaimana dengan kabar injeksi 2 tak yang Omyong sempat? Ya. Oke, jadi untuk pengapiannya sekarang ini sudah normal. Pengapian sudah normal menggunakan injeksi. Saya sempat ngintip-ngintip tuh kok di sosial media. Aduh, ini ternyata dia kadang-kadang Koleon ini kalau lagi gabut mungkin ya, kalau anak zaman sekarang bilang Koleon ini pergi ke Serdang. Tempatnya Omyong atau Omyong ke sana gitu kan. Iya, biasanya ya saya ke tempat Omyong atau Omyong ke tempat saya. Jadi kalau untuk sekarang motornya udah normal. Dengan pengapian injeksi dan secara horsepower pun dengan dia waktu pada saat dia CDI dengan karburator udah sama. Memang PR kita sekarang ini menempatkan injektor di bloknya. Di blok atau di crankcase kok? Di blok. Justru di blok? Di blok. Jadi karena posisi injektornya itu harus di lubang transfer. Oke. Bukan seperti throttle body konvensional dia masuk lewat sebelum reed valve. Iya. Jadi dia harus masuknya ke transfer mengarah ke bawah. Berarti disuntik dalam arti sebenarnya. Iya. Diinjek langsung tanam di situ kan kok? Iya, gitu. Nah, berarti nggak di crankcase ya kok? Enggak. Oh, bayangan saya dia terus di crankcase kok biar masuk ke putaran kerkas gitu enggak ya? Makanya dia kan arahnya ke bawah, arahnya ke crankcase. Tapi bukan crankcase ya? Arahnya ke tapi crankcase. bukan nempel di crankcase. Betul. Oh, oke, saya salah berarti. Gitu. Oke, salah lagi. Biar dia nguber untuk homogennya bensin sama udara. Untuk campurannya ya. Sama yang kita pikirkan lagi untuk penempatan penyuntikan oli sampingnya karena injektor sekarang ini kok bisa? Kepisah, harus kepisah. Nggak kuat injektornya. Masa sih kok? Nggak kuat. Terlalu kecil bolongannya? Betul. Nggak bisa dirojok kok? Yang ada bergerak nanti. Betul. Ada bergerak. Ngasal gue. Berarti gini kok.
Boleh dikatakan 60-70%. Apanya tuh? Kondisi motornya untuk penyempurnaan yang ninja injeksi itu. Dua tak injeksi ya. Sama begini kok, kemarin saya dapat PR nih kok. Jadi itu 5 menit lagi ya kok? Ya, 5 menit lagi ya. Siap. Jadi ada, setahu saya kok, berarti kok ini magnetnya punya Magnetnya pulsernya saya seperti making karena ecunya pakai making. ecunya making. Ya. Berarti berapa? 11 atau 13? Apanya? Tonjolannya? Tonjolannya? 11. Nah, saya pernah nemuin nih, ini sebenarnya sih ini motor custom, motor untuk kontes. Dia pakai Apitek, terus dia punya magnet tonjolan cuma satu. Yang saya bingung kok dia kayak pick up kayak CDI. Iya gitu kok. Itu gimana sih kok sebenarnya kalau yang 11 itu untuk apa aja sih kok? Jadi gini, karena kecepatan untuk pembacaan RPM-nya. Jadi dia itu dia kan biasanya 12 min 1. Min 1 itu untuk menentukan posisi topnya lagi di mana. Gitu loh. Jadi karena putarannya tinggi, kalau kita lihat di osiloskop itu dia ada 01, 01, 01. Okay. Nah kalau tonjolannya hanya 1, perputarannya begitu tinggi, biasanya bacanya suka telat. Ya karena ini kebutuhannya hanya untuk motor custom, bukan motor kebut kok. Ini motornya hidup tapi. Motornya hidup kok. Kondisi hidup di bawah jalan normal. Normal di bawah jalan, digas-gas juga normal gitu. Cuman kayak kalau di bawah jalan ngebut gitu dia akan berat-berat kok. Iya, karena dia sudah miscrank. Pasti ya kok? Pasti miscrank ya. Nah kalau yang di 11 si tonjolan itu dari tonjolan pertama sampai dengan kan pasti ada jedanya satu ya kok ya. Iya, kosongnya. Nah itu yang dia baca sensor apa aja kok? Itu sensor putaran aja. Sensor putaran aja. Tetap revolusi putaran aja. Jadi kalau dia hanya satu, tadi saya bilang hanya satu diputar, itu kan dia suka miss. Jadi dia membaca konsistensi bacaan aja. Jadi waktu pada saat 0 itu di saat dia tarik napas istilahnya lah. Kalau kita tarik napas baru dia baca lagi putar terus gitu. Saya pikir 11 itu yang satu ke TPS, yang satu ke yang satu ke apa TPS kan punya sensornya sendiri. Itu hanya sensor putaran doang. Berarti nggak di situ nggak ya? Enggak. Dia hanya sensor baca RPM aja. Oke, gue udah cukup ngambil waktunya ke Leon. Kok kalau ada waktu, mungkin setelah DW kali saya boleh main ke Restek? Boleh. Makasih ya, Kok. Thank you.